Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Reni Astuti dari Farmasi 2B Stik Siti Hodijah, Palembang. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester praktikum farmasetika 2 dengan judul sediaan sirup atau potio. Definisi sirup. Menurut Farmakope Indonesia, edisi 3 sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa. Kadar sakarosa atau C12H22O11 tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Secara umum, sirup merupakan larutan pekat dari gula yang ditambah obat atau zat pewangi dan merupakan larutan jernih berasa manis. Sirup adalah sediaan cair kental yang minimal mengandung 50% sakarosa. Jenis sirup. Sirup dapat dibedakan menjadi dua, sirup non-obat atau non-medicated sirup atau flavored vehicle sirup. Merupakan sediaan sirup yang tidak mengandung bahan obat, melainkan hanya mengandung gula, perasa, pengawet, dan pewarna. Contoh, cherry sirup, cocoa sirup, dan orange sirup. Dan yang kedua, sirup obat atau medicated sirup. Merupakan sirup yang mengandung satu atau lebih jenis bahan obat atau zat berkhasiat dengan atau tanpa zat tambahan. Contoh, sirup piperazina sitrat atau sirup isoniazid. Bahan tambahan sirup. Pengawet anti jamur digunakan dalam preparat cairan dan preparat setengah padat untuk mencegah pertumbuhan jamur. Contoh, asam benzoat, butilparaben, etilparaben, propelparaben, natrium benzoat, natrium propionat. Pengawet antimikroba digunakan dalam preparat cair dan preparat stenfa padat untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Contoh, benzalkonium klorida, benzotanum, benzil alkohol, cetilfridum klorida, klorobutanol, fenol, fenil, etil alkohol, fenil merkurinitrat, dan thimerosal. Kegunaan sirup contohnya sebagai obat, klorfeniramine meleatis sirup, saporis contoh sirup simplex, odoris contohnya sirup auranti, koloris contohnya sirup rhodosyruppus rubiidae. Pengawet sediaan dengan bahan pembawa sirup karena konsentrasi gula yang tinggi. Jadi, kelebihan sediaan sirup merupakan campuran yang homogen, sesuai untuk pasien yang susah menelan seperti pasien lanjut usia, penderita Parkinson, dan anak-anak, sesuai untuk obat yang bersifat sangat higroskopis. Dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan, obat lebih mudah diabsorpsi, mempunyai rasa manis, cocok untuk anak-anak, mudah diberi bau-bauan dan warna sehingga menimbulkan daya tarik untuk anak, membantu pasien yang mendapat kesulitan dalam menelan obat tablet. Pembuatan sirup. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan sediaan sirup harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Spesifikasi tersebut harus bisa menjamin ciri-ciri kemurnian, homogenitas, dan bebas dari kontaminasi mikroba yang berlebihan. Selain bahan aktif, air juga merupakan faktor yang sangat kritis dalam proses pembuatan sediaan sirup karena merupakan komponen terbesar. Dan ada juga metode pembuatan. Proses pembuatan sediaan sirup dapat dilakukan dengan beberapa metode atau cara tergantung dari bahan yang digunakan, terutama menyangkut sifat-sifat fisik dan kimia dari bahan aktif. Metode pembuatan sirup tersebut antara lain metode pelarutan dengan pemanasan, metode pengadukan tanpa pemanasan, metode penambahan bahan aktif ke dalam sirup sederhana atau sirup simplex, atau flavoris sirup,
Metode perkolasi adalah cara penarikan sari dari simplisia dengan cara merendam simplisia tersebut dalam cairan penyari pada suhu biasa, yaitu suhunya 15-25 derajat Celcius. Contoh sirup Rey Altae sirup. Dan juga ada uji intensitas warna dilakukan dengan pengamatan pada warna sirup mulai 0 sampai 4 warna yang terjadi selama penyimpanan dibandingkan dengan warna pada minggu 0. Uji ini bertujuan untuk mengetahui perubahan warna sediaan cair yang disimpan selama waktu tertentu. Uji responden, misalnya sirup dicobakan kepada 20 orang responden dan kemudian responden diminta untuk mengisi kuesioner yang isinya meliputi rasa, aroma, dan penampilan. Di sini sudah ada contoh resep sediaan sirup. Dan ini adalah resep. Dan ini adalah bahan pembuatan sirup. Ambroxol 6 tablet, CTM 6 tablet, Sir Simplex 10.000 mg, gom Arab 3.300 mg, air PGA 4 ml ditambah 10 tetes. Dan sini sudah ada perhitungan bahan, sudah ditulis. Dan lanjut cara pembuatan. Cara pembuatannya adalah ya, 1. Siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang semua bahan, kalibrasi botol 100 ml, masukkan gom Arab ke dalam mortir, tambahkan air PGA Genis sampai membentuk muncilago. 5. Masukkan ambroxol ke dalam mortir, tambahkan sedikit aquades, gerus sampai larut. Nomor 6. Masukkan CTM ke dalam mortir, gerus homogen. Nomor 7, tambahkan sirup simplex ke dalam mortir, gerus homogen, tambahkan merah lago, gerus sampai homogen. Selanjutnya masukkan semua bahan yang ada di mortir ke dalam botol, tambahkan aquades sampai 100 ml sedikit demi sedikit, kemudian kocok botol perlahan. Dan yang terakhir, kemas botol, beri etiket dan tanda. Sekian paparan dari saya. Kalau ada kata yang kurang, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.